Sahabat Alur Bening, tahun 2020 ini, Suzuki Indonesia genap berusia 52 tahun, berkiprah dan berkontribusi untuk industri otomotif nasional. Meski kita tahu bersama kurun 3 tahun terakhir, kondisi industri otomotif Indonesia mengalami penurunan performa, melandai sampai angkanya kurang lebih 46,6% lah. Namun begitu, Suzuki Indonesia terus berupaya menghadirkan produk-produk berkualitas dan kemudian memberikan layanan terbaik lah untuk konsumen nasional sendiri. Dan kita tahu bersama, dan bahkan yang menarik ini, kita memberikan apresiasi lah. Suzuki sampai saat ini mampu memposisikan sebagai APM yang dipilih dan dipercaya oleh konsumen. Aplaus dulu ya. Oke lah. Dan saya Joko Nurtia Sujari akan bersama sahabat Alur Bening untuk malam hari ini. Dan satu hal yang menarik, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ada brother, saya manggilnya brother aja, karena biasa di komunitas otomotif itu biasanya manggilnya kayak gitu. Ada sales marketingnya SGP ya, Iya, Sulawesi Tengah ya, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi, Iya. Suzuki Sinar Galesong, Galesong Mandiri, ya. Sinar Galesong Pratama ya. Ada brother Iskandar. Oke lah, selamat malam. Malam, Oke lah. bro. Senang sekali kita sudah bisa berada di sini karena menghadirkan ente ini agak sulit ini. Panjang, kita panjang, butuh proses yang panjang sekali sehingga bisa menghadirkan di sini. Yang pertama ini adalah satu hal yang menarik bagi kami di Alur Bening, karena kita ketahui bersama juga kontribusi penjualan Suzuki di tahun 2020 seingat saya itu didominasi produk yang dirakit lokal dan mencapai angka sampai 91% lah. Satu yang menarik kinerja penjualan Suzuki itu kontribusi terbesar adalah All New Satria F150 ya. 150, Dan ya. kemudian ada Next 2 atau Next 2. Saya ingat saya ada Next 2. Sempat juga menjajal kemarin ini bro, walaupun tidak jauh-jauh banget lah. Saya menjajal bagaimana sih performa dari All New Satria F150. Dan ternyata enak sekali. Gitu ya. Oke lah. Bro, mungkin di luar sana sahabat Alur Bening juga pengen tahu seperti apa sih kinerja dari teman-teman itu, atau mungkin ada riwayat singkat lah tentang penjualan dari Satria. Kan ada urutannya itu ya. Singkat saya dulu waktu masih sekolah suka pakai Satria yang 2 tak itu dulu, yang bodinya gambut dan sebagainya. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bro Joko sudah hadirkan saya di sini. Mungkin bergabung dengan Alur Bening ini mungkin awal yang baik buat saya dengan Alur Bening. Jadi bicara tentang Suzuki, khususnya produk andalan atau produk legendaris dari Suzuki itu All New Satria. Jadi riwayat singkat yang selama 25 tahun terakhir. Jadi Suzuki Satria itu mulai kita ciptakan itu di tahun 1997. 97 itu sudah keluar Satria 2 tak dengan 120 cc. Nah, itu dengan slogannya ini sudah dibentuk dengan powerful. Ya, kalau orang Indonesia bilang ini motor disetting untuk motor kencang, motor laju. Jadi pertama di 97 itu dirakit dibuat dengan transmisi 5 transmisi. Dengan velgnya jari-jari saja. Terus cakramnya cuma di depan, itu 2 tak, dan itu CBU build up atau buatan Thailand. Iya, komplit build up ya berarti. Iya, build up. Selanjutnya di tahun 98 kita ada perubahan. Jadi kita rubah sedikit, transmisi kita rubah menjadi 6 percepatan. 6 Jadi speed ya? Iya, 6 speed. Jadi 1 ke depan, 2, 3, 4, 5, 6 itu ke belakang. Iya. Itu tujuannya untuk memudahkan dan jauh lebih bisa merespon kendaraan jauh lebih cepat lagi. Karena ini kendaraan cepat, kendaraan laju orang bilang, itu dibuat di 98 itu double cakram. Jadi cakram muka belakang. Dan pendukungnya atau peminatnya itu semakin banyak, sehingga kita rubah model desainnya itu velgnya sudah velg bintang. Jadi velg palang katanya. Dan ini sejak awal Satria itu sudah satu-satunya bebek sport yang memiliki chassis
apa namanya? Pakai Delta Box kotak itu ya? ya, Delta Box. Delta Box. Ya, Delta Box. Nah, itu jauh membuat Suzuki itu jauh lebih kokoh, lebih sporty. Iya. Singkat lambat laun di tahun 2002 sampai 2004 itu terus mengalami peningkatan, peminatnya semakin banyak, sehingga di tahun 2002 itu kita mengalami perubahan. Kita rubah menjadi edisi yang kedua itu yang namanya kalau biasanya disebut Satria Hiu. Nah, ini CBU build up dari Malaysia. Nah, jadi Malaysia pada saat itu harganya masih kisaran kurang lebih sekitar 4,6 jutaan. Nah, setelah keluar LSCM bergulir regulasi baru dari pemerintah yang mana produk 2 tak akan dikurangi. Oh, ini terkait dengan emisi gas buang. Ya, emisi gas buang, emisi Euro 2 pada saat itu. Di saat bersamaan kita ada masuk yang namanya RK Cool, CBU dari Thailand. Karena LSCM ini atau Satria Hiu ini itu CBU dari Malaysia. Saat bersamaan RK Cool masuk ke Indonesia dengan cc 120 cc dengan bentuk atau model sudah ayam jago. Iya, ini melengkapi line up ini. Ini melengkapi line up Satria. Ayagonya Suzuki kan yang kita tahu dari dulu ya, dari Sprinter dan sebagainya ya. Jadi tahun 2002 ke 2004 itu sudah ada RK Cool 2 tak. Dan bersamaan juga masuk juga yang 125 cc 4 tak model ayam jago dengan nama Rider. Rider itu masuk juga bersamaan dengan dari Thailand juga. Itu CBU semua. Harganya kurang lebih sekitar 17 jutaan pada saat itu. Jadi Suzuki Indonesia pabrikan berpikir bagaimana Satria ini kita buat dengan model tetap ayam jago, motor 4 tak tapi laju, karena kita berdasar ke regulasi pemerintah yang harusnya kita tidak bisa produksi lagi motor 2 tak. Jadi pabrikan berpikir bagaimana menciptakan atau membuat motor 4 tak yang laju. Karena ini Satria terkesan motor powerful, motor laju. Dan pabrikan juga berpikir bagaimana membuat motor 4 tak sudah laju tapi tetap irit. Karena ini Satria dibuat itu motor laju tapi terkesan irit. Irit juga, itu konsumsi bahan bakar juga irit. Keluarlah pada saat tahun 2004 dibuatlah ayam jago. Ayam jago. Di situ keluar mulai namanya FU 150 dengan cc 150 cc model ayam jago. Jadi 2004 sudah mulai keluar model ayam jago yang satu-satunya motor bebek sport yang dinamakan ayam jago. Iya. Jadi ini motor bebek dinamakan ayam jago pada saat itu. Nanti karena ini sampai 2004 peminat Suzuki Satria semakin meningkat, semakin banyak. Akhirnya pabrikan berpikir bagaimana kita memanjakan para konsumen Suzuki. Sehingga di 2006, singkat cerita, 2006 itu dibuatlah bagaimana CBU menjadi CKD. Jadi dirakit di Indonesia. Ini kan antara CBU dengan CKD ini build up dengan produk atau rakitan sendiri. Karena kalau kita CBU rakit di luar itu biaya buruh di luar jauh lebih mahal dibandingkan buruh kita sendiri di Indonesia. Berarti benar tadi 91% itu komponen lokal sudah ya? Iya, komponen lokal sudah. Jadi tahun 2004 itu 2006 itu sudah murni Indonesia yang rakit yang namanya FU 150 tapi masih build up. Masih build up pada saat itu. Sudah CKD, sudah Indonesia ya, sudah CKD. Masih karbu pada saat itu, masih karbu. 2006 resmi Indonesia sudah CKD kan motor Satria FU 150. Singkat cerita di tahun 2012 sampai 2013 penjualan semakin tingkat. Bahkan di 2013 Satria FU 150 itu mencatat 1 juta unit penjualan itu di se-Indonesia, luar biasa.
Jadi setelah itu di 2014-2015 bergulir lagi regulasi baru, yang mana bahwa sudah ada informasi bahwa untuk motor karburator akan dirubah ke Injeksi gitu ya. injeksi, itu masuk ke emisi Euro 4. Nah, di 2015 kita mulai meriset lagi. Saking banyaknya peminatnya pada saat itu, sampai komunitas yang tim-tim racing itu menyatakan bahwa Satria ini kalau di racing, kalau lu start duluan, gue yang finish duluan. Gitu ya. Sampai peminatnya ini banyak dan Iya. sering digunakan di Jadi tagline-nya seperti itu ya. Iya, Tapi nanti kita akan bahas terkait dengan DOHEC dan SOHEC. SOHEC, Itu yang iya. kadang-kadang di luar sana mungkin sahabat alur bening dan juga para penikmat yang underbone gitu kan, Iya. tidak pernah mengetahui bahwa DOHEC itu apa, SOHEC itu apa. Iya. Brother, kemudian saya mengutip kalimat hanya Brother bahwa singkat cerita, kinerja penjualan sepeda motor Suzuki, seingat saya data 2020 itu mampu mencatatkan angka wall sales-nya adalah sekitar 28.310 sekian unit ya, kalau nggak salah, kurang lebih gitulah. Iya. Dan ini tidak terlepas dari kepercayaan konsumen terhadap produk-produk berkualitas dari Suzuki sendiri ya. Ada tadi yang Brother sampaikan bahwa all new Satria F150. Line up-nya itu backbone-nya ini berarti ini ya, backbone-nya Suzuki berarti Satria Suzuki, View. iya, BBX Sport gitu. backbone, iya. Jadi ini masuk kelas backbone BBS Sport di Suzuki. Jadi saya lanjut tadi dengan yang di 2016 kita sudah resmi bikin Satria 4 tak sudah injeksi. Setelah kita buat 4 tak di 2016 injeksi sampai dengan sekarang, itu kita sudah meraih awards dari beberapa awards dari Motor Plus, dari Automotive Plus dan Autogrid Plus. Itu kita meraih the best feature dan teknologi, itu dipegang juga sama Satria di 2016, 2017 dan 2018. Rookie of Year juga, motor terbaik di Indonesia pada saat itu di tahun itu, dengan Hypercup juga, Hypercup dengan motor BBX Sport terbaik juga. Itu pada saat itu. Jadi sampai dengan sekarang di 2022 kita keluarkan produk yang sudah facelift, yang jauh lebih mentereng, yang sampai sekarang juga peminatnya itu masih banyak. Iya. Masih banyak. Iya, Iya. seperti itu. Brother kan ini performa dari Suzuki dan kemudian karena memang dipilih konsumen karena produknya berkualitas, ini kan tidak terlepas dari peran juga kawan-kawan dari Om John Mir dan juga Alex Rins sendiri ketika bertarung di MotoGP sendiri. Ini kan selain backbone-nya Suzuki ada all new Satria F150 tadi, jujur saja kita akui bahwa market terbesar Indonesia adalah urutan ketiga, market untuk sepeda motor ya, urutan ketiga. Sementara sekarang semua kompetitor dari Suzuki sendiri sudah bermain juga di skutik, bahkan ada yang skuter yang cc-nya lebih gede atau mungkin lebih bongsor lagi lah. Ini kan dari line up itu kan ada Next 2 ya. Seberapa besar penjualan Next 2 untuk Sulawesi Tengah sendiri? Iya, kalau untuk Next 2 atau Next, ya ini Next juga sudah beberapa kali kita mengalami perubahan. Kalau yang di saat sekarang itu sudah Next 2 sudah CKD buatan Indonesia sendiri, dan itu sudah booming juga di tahun 2020 sampai dengan 2022 sekarang. Untuk Next 2 juga sangat mendongkrak penjualan. Untuk di Palu sendiri kita masih bisa menjual kurang lebih sekitar ratusan unit per bulannya. Iya, seperti itu. Itu ya, Next 2 ya? Iya, Next 2. Berarti kalau dengan kompetitor yang lain, ini berada di posisi keberapa ini? Iya. Dengan kompetitor, dengan model yang hampir mirip-mirip nih Next 2 ini. Kan selain Next 2 ini, kan ada juga teman-teman dari Suzuki juga line up-nya itu ada Next crossover ya? Iya, Next crossover. Nah, ini kan mempresentasikan gaya berpetualang anak muda, kayak gitu ya? Iya. Itu penjualan seperti apa itu, Brother? Jadi untuk Next 2 kita ada juga Next crossover, kita untuk di Matic juga ada Matic Address. Address ini kita sudah ekspor juga ke 14 negara keluar, ke Eropa bahkan.
Address juga cukup mendongkrak penjualan Suzuki se-Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah juga, karena ini Address di samping CC-nya cocok untuk di city car, karena terus di samping irit, dia bagasinya juga cukup luas. Terus tangki bahan bakarnya itu sampai kurang lebih sekitar 5,2 liter. Jadi cukup besar dan cukup bertahan. Bahkan peminat Address itu malah senang karena katanya isi full itu bisa pakai sampai 10 hari gitu katanya. Seperti itu, Pak. Saking iritnya itu Address itu dia meluncurnya dari tahun berapa itu? Sudah berapa tahun dia? Suzuki Address itu dari tahun 98 kalau tidak salah. 98 ya. 98. Tapi kemudian ada lakukan perubahan misalnya facelift dan sebagainya sampai saat ini ya. Kalau ini melengkapi barisan dari Suzuki ya Suzuki maksudnya. ya. Jadi kita sudah ada faceliftnya juga seperti yang namanya Suzuki Address Playful yang bermacam warna varian itu banyak di dalam seperti itu. Iya. Gitu ya. Dan ya, kemudian sebelum kita ke persoalan DOAEC dan SOAEC tadi. Ini kan sekali lagi konsumen adalah satu tempat yang bisa memberikan kontribusi terbesar terkait dengan penjualan sendiri ya, penjualan dari semua lah industri otomotif, baik Suzuki dan juga kompetitor yang lain lah. Dan kita ketahui bersama skuter Matic saat ini menjadi pilihan. Ya, selain tadi backbone-nya Suzuki ada All New Satria F150. Satu hal yang menarik di sini mungkin brother bisa disampaikan kepada sahabat Alur Burning luar sana bahwa kenapa Suzuki itu bukan jarang yang beli. Ini konsumen Suzuki adalah orang-orang yang benar-benar, mohon maaf, konsumen Suzuki adalah orang-orang yang berpikiran memang jauh gitu, karena mereka tahu bahwa kualitas dari Suzuki ini memang benar-benar teruji gitu lah, handal. Iya. Tapi di luar sana banyak yang tahu bahwa malas lah beli Suzuki. Kenapa sih? Karena partnya mahal. Gitu. Nah, gitu aja. Waduh, jadi begini Bro Joko, ini sudah isu klasik atau informasi klasik dari kami di Suzuki. Memang kalau ceritanya dulu isunya di luar sana itu bahwa ini Suzuki katanya sudah spare part-nya susah atau susah didapat, Mahal lagi gitu ya. mahal lagi katanya. Nah itu dia, sempat disampaikan oleh Direktur PT SIS Pak Yohan Yahya bahwa untuk mengecek harga spare part Suzuki itu sebenarnya sangat kompetitif dengan kompetitor. Jadi historinya kayak begini. Dulu Suzuki itu di 2007 ke bawah itu masih produk-produk lama. Itu spare part-nya kita itu rata-rata ori. Jadi belum ada yang KW-nya. Iya. Di 2007 ke atas itu kita sudah ada yang namanya Indopart, KW2. Iya, seingat saya dulu berada masih sekolah gitu ya. Iya. Dulu itu tidak ada yang Suzuki di luar Suzuki Genuine Part ya. Semua SGP ya. Semua SGP. Itu ya berarti Suzuki Genuine Part. Gitu. Iya, itu yang membuat dia mahal. Gitu. Jadi spare part itu dari dulu, dari pertama keluar itu memang sudah langsung spare part ori. Jadi ori, ya tahulah kalau ori, otomatis masa pakainya bisa bertahan lebih lama, walaupun harganya sedikit mahal dibandingkan KW, tapi masa pakainya itu jauh lebih lama, seperti itu. Terus yang kedua, kenyataannya di lapangan kayak begini, bro. Untuk spare part kita sistemnya itu PT SIS, kita kerjasama dengan PT SIS, hadir Sinerga Lesong Mandiri sebagai main dealer Pulau Sulawesi menjual spare part. Kita Sinerga Lesong Mandiri membuat beberapa jaringan yang namanya sub dealer. Di samping sub dealer ada juga yang namanya parshop atau toko-toko bengkel spare part. Nah ini kadang yang sering tidak bertanggung jawab, itu toko-toko spare part yang bukan resmi. Gitu. Atau bukan resmi dari jaringan Suzuki sendiri. Misalnya ada bengkel umum yang pinggir-pinggir jalan, itu mereka belinya di kita, terus beli di sub dealer jual kembali ke itu kadang di markup harganya. Jadi terkesan di pelosok sana itu sudah susah barangnya, mahal lagi karena ini sudah loncatan ketiga yang menjual, sehingga kadang pernah kami survei ke lapangan. Itu bahkan ada sampai 2-4 kali lipat harganya.
Jadi misalnya harga 10.000, orang di luar sana di pelosok itu jual sampai 40-50.000. Nah, itu pernah kita dapati di lapangan, sehingga kita sudah tegur, kita sudah perbaiki. Apabila Bapak Ibu mau dengan harga yang standar, bisa langsung hubungi ke Sinar Galesong Mandiri di cabang Tatura. Atau tidak, sekarang PTC sudah luncurkan yang namanya My Suzuki. My Suzuki ini kita bisa order atau pesan spare part Suzuki, semua merek Suzuki. Wih, keren. Iya. Jadi di My Suzuki itu kita bisa order di sana dengan harga yang sama, yang standar se-Indonesia. Jadi My Suzuki itu cover ada 14 jaringan yang mengcover harganya sama. Jadi makan kita itu di Sinar Galesong, apabila harga di update-nya di komputer kami misalnya 10.000 terus My Suzuki 7.000, kita harus ikut harga My Suzuki. Karena itu update-nya My Suzuki yang online sekarang. Jadi harga yang ada di My Suzuki itu harga real dari PT SIS yang betul-betul sangat kompetitif. Contoh, kalau orang bilang mahal, Next tuh punya body cup itu kurang lebih sekitar 600-700 ribuan. Oh, gitu ya? Sementara kompetitor yang lain itu bisa sampai 1 juta lebih. Jadi ini juga yang membuat saya sebenarnya spare part-nya Suzuki mahalnya di mana. Nah, ini kadang yang membuat kadang teman-teman atau para pencinta motor atau pemakai Suzuki di luar sana, saya sarankan apabila membeli spare part Suzuki bisa langsung lewat buka handphone, download aplikasi My Suzuki ya? Atau bisa langsung ke dealer kami di Sinar Galesong. Siap, atau gitu ya. Mungkin Oke. seperti itu. Dua terakhir. Ini kan kadang-kadang kita agak susah ini untuk membeli motor, kan tidak serta-merta kita saya mau beli GSX 150 atau kemudian ini ada nih GSX 150, GSX S150. Sebelah itu ada naked bike ya. Naked bike sama yang fairing box ini ya, gitu ya. Sama nih modelnya. Jadi kita tidak tahu, asal beli aja. Ini ada yang DHO AEC sama SHO AEC. Putaran bawah sama putaran atas ini nggak ngerti. Nah, mungkin singkat ini berarti. singkat ini. Iya, sebenarnya kalau sekarang kita Suzuki sudah identik dengan mesin DOHC. DOHC ini istilahnya ini sebenarnya kita bicara jauh ke teknis kalau kita bicara DOHC. Cuman secara garis besarnya biasanya ini yang sekarang dipakai sama Gixxer, yang line baru dari Suzuki, Gixxer 250 dengan 1 silinder, memakai pendingin oli, double cakram, sistem mesinnya itu SHO-AC. Iya. Jadi SHO-AC itu ini kadang orang pada bingung. Itu seperti apa sih? Ini katanya 1 silinder SHO-AC lagi. Itu bagaimana kalah dengan yang lain? Sebenarnya sesuai dengan peruntukan. Kalau dengan SHO-AC itu biasanya dipakai sama orang awam atau pengendara Suzuki, itu enak dipakai pada saat putaran awal. Kalau medan jalannya itu lika-liku, banyak belokan atau tanjakan yang sering kita banyak dipalui, khususnya di Palu ini, itu sangat cocok untuk Gixxer 250 karena itu sudah memakai mesin SHO-AC 1 silinder dan sistem bahan bakarnya itu sangat irit sekali. Pendingin oli, dia memakai pendingin oli. Kalau di sini pendingin oli itu hampir dibilang tidak pernah mengenal namanya overhead. Kan di sini ada 2 juga. Ada pendingin oli sama ada air cooler. Nah, ini air cooler itu air radiator. Kalau pendingin oli dia ini oli yang didinginkan. Jadi kalau pendingin oli itu oli yang didinginkan baru masuk ke mesin. Jadi itu tidak pernah akan mengenal yang namanya overhead pada motor. Beda dengan air cooler atau air radiator. Bukan bahwasanya air radiator tidak bagus, tapi kapan mengalami kebocoran itu bisa mengakibatkan kebocoran pada selang air radiator, itu bisa mengakibatkan overhead pada kendaraan tersebut. Itu yang seharusnya bisa mengedukasi orang masyarakat di luar sana, konsumen ya, khususnya para pencinta Suzuki. Saya yakin juga teman-teman sahabat Alur Bening di luar sana banyak komunitas-komunitas Suzuki, GSX 150, kemudian All New Satria F150 terbaru. Nanti bisa gabung di sini. Kita ngobrol banyak sama Brother Iskandar. Kita bisa mereview juga nanti terkait dengan produk-produk dari Suzuki sendiri. Dan dengan adanya komunitas itu paling tidak brand ini semakin terangkat ya, seperti itu brothers ya. Dan kemudian ada di satu daerah yang kadang-kadang juga menciptakan sendiri nama-nama, misalnya GSX 150 naked bike atau GSX yang fairing box itu menjadi Santo Pelo dan sebagainya gitu ya. Oke lah. Nah, dan nanti kita akan mereview itu. Dan
satu hal terakhir ini adalah jangan takut beli Suzuki. Sekali lagi, jangan takut beli Suzuki. Tadi sudah disampaikan oleh Brother Is, karena sekali lagi after sales-nya terjamin, layanan purna jualnya aman, gitu ya Brother ya. Siap. Jadi gitu. Sekali lagi jangan takut Suzuki. Oke, terima kasih Brother Baik, sudah terima kasih. bersama Terima kasih, Alur Bro. Bening. Sehat selalu. Saya Joko Nur Sejari. Sampai jumpa. Sukses selalu. Terima kasih, selamat malam. Saya Iskandar, sales marketing dari Sinar Galesong Mandiri Palu. Pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim Alur Bening yang sudah mengundang saya bisa hadir di sini menyampaikan beberapa performa tentang Suzuki. Mungkin dengan hal ini, dengan awal ini, baik Suzuki maupun Alur Bening kita bisa jauh lebih maju, lebih jaya, dan bisa menyemangati warga Palu lokal Sulteng. Terima kasih Bro Alur Bening, sukses dan jaya selalu.